Malam itu, langit Yogyakarta dihiasi bintang-bintang yang jarang terlihat. Di sebuah sudut kota yang tidak tersentuh sorotan publik, seorang pemuda bernama Gus Miftah melangkah dengan tenang. Ia baru berusia 19 tahun, namun keyakinannya jauh melampaui usianya. Dengan sarung yang melambai lembut di kakinya dan kopiah yang dikenakan rapi, ia membawa sebuah buku kecil yang menjadi temannya selama ini, kumpulan doa dan panduan hidup yang menguatkannya setiap kali langkah terasa berat. Gus Miftah telah mendengar banyak cerita tentang kawasan itu, sebuah tempat yang seringkali dicap negatif, penuh dengan kehidupan malam yang keras, dan dihuni oleh mereka yang dianggap terlupakan oleh masyarakat. Namun bagi Gus Miftah, ia melihat lebih dari itu. Ia percaya bahwa setiap tempat, betapapun gelapnya, layak mendapatkan secercah cahaya. Dengan keyakinan tersebut, ia memutuskan untuk melangkah ke sana. Setelah melewati jalanan sempit yang sunyi, ia sampai di sebuah musola kecil yang hampir tak terawat. Pintu kayunya berderit pelan saat dibuka, menyambutnya dengan udara pengap yang bercampur aroma debu. Lampu redup di langit-langit menjadi satu-satunya penerangan di dalam ruangan itu. Gus Miftah menatap sekeliling, merasakan keheningan yang ganjil. Tidak ada suara langkah kaki, hanya gumaman angin yang menyusup dari sela-sela jendela yang retak. Malam itu, seperti malam-malam sebelumnya, ia menggelar sajadah di lantai musola yang dingin. Setelah mengucap doa pembuka, ia memulai salat tahajud, memohon kekuatan untuk dirinya sendiri dan keberanian untuk membawa perubahan di tempat ini. Gus Miftah tahu bahwa langkahnya tidak akan mudah, bukan hanya karena lingkungan ini penuh tantangan, tetapi juga karena banyak orang tidak memahami niatnya. Usai salat, Gus Miftah duduk bersila, membuka buku kecilnya, dan mulai membaca ayat-ayat yang telah dihafalnya sejak kecil. Dalam keheningan itu, ia mendengar suara langkah kaki dari luar musola. Langkah itu berat dan terhenti di depan pintu. Hatinya berdebar, namun ia tetap memusatkan perhatian pada bacaan. Pintu musola terdorong sedikit, namun orang di balik pintu itu tidak masuk. Gus Miftah hanya bisa menunggu dengan sabar, menantikan apa yang akan terjadi. Setelah beberapa saat, suara langkah itu menjauh, meninggalkan musola. Gus Miftah menarik napas panjang. Ia menyadari bahwa keberadaannya di tempat ini telah diketahui, dan kemungkinan besar ia sedang diawasi. Namun, alih-alih merasa takut, ia merasakan semangat baru. Ini adalah awal, bisiknya pada dirinya sendiri. Malam itu, Gus Miftah menyelesaikan doa terakhirnya dan berjanji untuk kembali di malam Jumat berikutnya. Ia tahu bahwa jalan ini penuh risiko, tetapi keyakinannya lebih besar dari rasa takutnya. Di dalam hatinya, ia percaya bahwa tidak ada tempat yang terlalu gelap untuk disinari, dan tidak ada jiwa yang terlalu jauh untuk disentuh. Ketika ia meninggalkan musola, bayangan sosok yang mengawasinya dari kejauhan menjadi tanda bahwa tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Sejak kehadiran Gus Miftah di musola kecil itu, suasana kawasan yang tadinya diam mulai diwarnai bisik-bisik. Orang-orang bertanya-tanya, siapa pemuda dengan kopiah dan sarung yang datang setiap malam Jumat, menghabiskan waktunya dalam hening di tempat yang jarang disinggahi. Penduduk setempat, yang sudah terbiasa dengan ritme keras kehidupan di sana, merasa ada sesuatu yang berbeda. Beberapa menganggapnya hanya seorang pemuda naif, sementara yang lain merasa terganggu dengan kehadirannya. Di sebuah warung kecil, tempat berkumpulnya penduduk setempat, perbincangan tentang Gus Miftah menjadi topik hangat. Apa yang dia cari di sini? Tanya seorang pria bertubuh besar, mengenakan jaket kulit lusuh. Orang seperti dia tidak akan bertahan lama di tempat ini. Yang lain hanya mengangguk, sepakat tanpa banyak bicara. Kabar tentang Gus Miftah akhirnya sampai ke telinga Ganjek, sosok yang disegani sekaligus ditakuti di kawasan tersebut. Ganjek adalah seorang pria bertubuh besar dengan sorot mata tajam yang tak pernah menunjukkan kelembutan. Ia dikenal sebagai pemimpin yang tak segan-segan mengambil tindakan tegas terhadap siapapun yang dianggap mengganggu aturan di tempat itu. Ketika mendengar bahwa ada seorang pendatang yang rutin datang ke musola kecil tanpa alasan yang jelas, Ganjek merasa perlu turun tangan. Kita tidak butuh orang seperti itu di sini, katanya sambil menyalakan rokok. Dia akan membawa masalah. Anak buahnya hanya mengangguk, menunggu perintah lebih lanjut. Namun, Ganjek belum terburu-buru bertindak. Ia memutuskan untuk mengamati lebih dulu, mencari tahu apa sebenarnya niat pemuda itu. Di sisi lain, Gus Miftah terus melanjutkan rutinitasnya tanpa menghiraukan kabar yang beredar. Setiap malam Jumat, ia datang dengan langkah pasti, membawa harapan dan doa untuk tempat itu. Namun, ia mulai merasakan perubahan dalam suasana.
Tatapan yang sebelumnya hanya sekilas kini terasa lebih tajam, penuh pengawasan. Malam itu, setelah menyelesaikan salatnya, Gus Miftah duduk bersila di musola seperti biasa. Ia mendengar suara langkah kaki yang berat, lalu pintu musola sedikit terbuka. Namun, seperti malam sebelumnya, orang di balik pintu itu tidak masuk. Gus Miftah tetap tenang, meskipun hatinya berdegup lebih kencang. Setelah beberapa saat, langkah kaki itu menjauh, meninggalkan Gus Miftah sendirian. Ia menyadari bahwa kehadirannya mulai menarik perhatian, mungkin perhatian yang tidak diinginkan. Tetapi, dalam hatinya, ia justru merasa semakin yakin bahwa dirinya berada di jalan yang benar. Di luar musola, seorang pria berjaket kulit berdiri di bawah bayang-bayang pohon. Ia mengangkat telepon genggamnya dan berbicara dengan nada rendah. "Dia masih di sana, seperti biasa," katanya. Di ujung telepon, suara Ganjek terdengar. "Baik, aku akan berbicara langsung dengannya. Pastikan dia tidak pergi kemana-mana." Malam itu, Gus Miftah tidak tahu bahwa langkah-langkahnya menuju musola kecil telah membawanya ke perhatian orang yang paling berkuasa di kawasan tersebut. Sebuah pertemuan tak terelakkan sedang menunggu, dan tantangan yang sesungguhnya baru akan dimulai. Malam Jumat berikutnya, Gus Miftah kembali ke musola kecil itu dengan langkah yang mantap. Ia tahu bahwa kehadirannya di tempat ini telah menarik perhatian, bahkan mungkin menimbulkan keresahan. Namun, ia tetap yakin bahwa setiap langkahnya adalah bagian dari misi yang telah ia pilih, sebuah jalan untuk menyalakan secercah cahaya di tempat yang gelap. Saat ia membuka pintu musola, udara dingin menyambutnya. Seperti biasa, ia menggelar sajadahnya di lantai yang dingin dan mulai salat tahajud. Namun, di tengah kehusyukan itu, suara pintu musola yang berderit pelan membuatnya berhenti sejenak. Ia menoleh perlahan, dan di ambang pintu berdiri seorang pria bertubuh besar dengan sorot mata tajam. Gus Miftah mengenali sosok itu dari desas-desus yang sering ia dengar. Ganjek, pemimpin yang ditakuti di kawasan ini. Ganjek melangkah masuk, sepatu botnya mengeluarkan bunyi berat saat menyentuh lantai musola. Ia berdiri hanya beberapa langkah dari Gus Miftah, menatap pemuda itu tanpa berkata apa-apa. Suasana menjadi sangat tegang, seolah waktu berhenti di ruangan kecil itu. Gus Miftah tetap duduk bersila, memandang Ganjek dengan tenang. "Jadi, ini kau," kata Ganjek akhirnya. Suaranya dalam dan penuh tekanan. "Kau yang selalu datang ke sini, membuat keributan di wilayahku." Gus Miftah tersenyum tipis. "Saya tidak bermaksud membuat keributan, Pak. Saya hanya datang untuk berdoa." Ganjek menyipitkan mata, lalu mendekat dengan langkah lambat. "Doa? Untuk siapa? Untuk apa? Tidak ada yang butuh doa di sini." Gus Miftah menatapnya tanpa gentar. "Doa untuk tempat ini, untuk orang-orang di dalamnya, dan untuk saya sendiri. Saya percaya, tidak ada tempat yang terlalu jauh dari kasih Tuhan." Ganjek tertawa kecil, namun nada tawanya dingin. "Kau naif, anak muda. Kau tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Kau pikir doa bisa mengubah apapun?" "Tidak ada yang instan," jawab Gus Miftah dengan suara tenang. "Saya di sini bukan untuk mengubah, tetapi untuk memulai. Perubahan adalah urusan Tuhan. Tugas saya hanya menyalakan lilin kecil di kegelapan." Kata-kata Gus Miftah membuat Ganjek terdiam sesaat, tetapi ekspresinya tetap keras. Ia mengeluarkan sesuatu dari sakunya, sebuah pistol kecil yang ia tunjukkan tanpa ragu. "Kalau kau benar-benar ingin menyalakan lilin, kau harus tahu bahwa kegelapan di sini tidak akan membiarkanmu begitu saja." Gus Miftah menatap pistol itu, lalu kembali menatap Ganjek. Ia tidak menunjukkan rasa takut, hanya keyakinan yang dalam. "Saya tahu risikonya, Pak. Tetapi, saya percaya bahwa kegelapan tidak akan pernah mengalahkan cahaya, seberapa kecil pun cahayanya." Ganjek terdiam lebih lama kali ini. Ia memandang Gus Miftah seolah mencoba membaca sesuatu di balik wajah tenangnya. Setelah beberapa saat, ia menyelipkan kembali pistol itu ke sakunya dan berkata, "Baiklah, aku akan memberimu waktu. Tapi ingat, jika kau membuat satu kesalahan saja, aku akan pastikan ini menjadi malam terakhirmu di sini." Dengan kata-kata itu, Ganjek berbalik dan meninggalkan musola. Langkah-langkah beratnya menggema di ruangan kecil itu, meninggalkan Gus Miftah sendirian. Setelah memastikan Ganjek benar-benar pergi, Gus Miftah menarik napas panjang. Hatinya berdebar, tetapi bukan karena ketakutan, melainkan karena semangat yang semakin membara. Ia tahu bahwa pertemuan ini adalah awal dari sesuatu yang besar,
dan ujian sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu, saat ia menyelesaikan doanya, Gus Miftah menatap langit melalui jendela kecil musola. Dalam hati, ia berdoa untuk kekuatan, bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk orang-orang yang berada di tempat ini, termasuk Ganjek. Ia percaya bahwa setiap hati, betapapun kerasnya, memiliki titik yang bisa disentuh oleh cahaya. Setelah pertemuan tak terduga dengan Ganjek, Gus Miftah menyadari bahwa tantangan di tempat ini tidak lagi hanya berupa tatapan curiga atau bisik-bisik di belakangnya. Kini, ancaman itu nyata. Namun, di balik ancaman tersebut, ia juga melihat peluang. Peluang untuk menunjukkan ketulusan niatnya, bahkan kepada orang yang paling skeptis sekalipun. Malam Jumat berikutnya, Gus Miftah kembali ke musola kecil itu. Langkahnya tetap mantap, meski ia tahu bahwa Ganjek, bersama anak buahnya, mungkin sedang mengawasinya dari kejauhan. Ia sadar bahwa Ganjek bukan hanya ingin menguji keberanian fisiknya, tetapi juga ketulusan hatinya. Dalam pikirannya, Gus Miftah hanya memiliki satu cara untuk menjawab ujian ini, tetap melanjutkan apa yang telah ia mulai. Setelah menyelesaikan salat tahajud, Gus Miftah duduk bersila di lantai musola. Namun, malam itu berbeda. Saat ia sedang membaca doa, pintu musola terbuka lebar. Ganjek masuk dengan dua orang anak buahnya, membawa suasana tegang yang seolah menekan udara di ruangan itu. Gus Miftah menoleh perlahan. Ganjek berjalan mendekat, lalu berhenti beberapa langkah di depannya. "Kau masih di sini," kata Ganjek, dengan nada suara yang tidak menyembunyikan rasa heran. "Kukira kau akan pergi setelah peringatan terakhirku." "Saya tidak datang ke sini untuk melawan siapapun, Pak," jawab Gus Miftah dengan tenang. "Saya hanya ingin membantu, sebisa yang saya mampu." Ganjek tersenyum sinis. "Membantu? Kau bahkan tidak mengenal tempat ini. Kau tidak tahu apa yang ada di balik semua ini. Lalu, apa yang bisa kau lakukan?" Gus Miftah menatap mata Ganjek dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. "Saya tidak perlu tahu semuanya untuk mencoba membantu, Pak. Yang saya tahu, setiap orang butuh harapan, dan saya hanya ingin membawa harapan itu ke tempat ini." Ganjek terdiam sejenak, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, kalau begitu, kau ingin membantu, bukan? Buktikan padaku." Dengan isyarat tangan, Ganjek memerintahkan salah satu anak buahnya untuk membawa seorang pria tua yang terlihat lemah dan kebingungan. Pria itu tampak seperti seseorang yang sudah kehilangan arah dalam hidupnya. Matanya kosong, dan tubuhnya gemetar. Dia ini tidak punya siapa-siapa, hanya menghabiskan hari-harinya tanpa tujuan. "Kalau kau bisa mengubah hidupnya, mungkin aku akan percaya padamu," kata Ganjek. Gus Miftah memandang pria tua itu dengan iba, tetapi tidak ada sedikit pun keraguan di wajahnya. Ia mendekat, duduk di samping pria itu, dan berbicara dengan lembut. "Bapak, saya di sini untuk mendengarkan. Apapun yang ingin Bapak ceritakan, saya ada untuk mendengarkan." Pria tua itu awalnya hanya diam, tetapi Gus Miftah tidak menyerah. Ia terus berbicara dengan nada penuh kasih, mencoba membuka pintu kecil di hati pria tersebut. Perlahan, pria itu mulai bercerita tentang hidupnya, tentang masa lalu yang penuh luka, tentang rasa bersalah yang terus menghantuinya, dan tentang kesepian yang ia rasakan setiap hari. Ganjek dan anak buahnya mengamati dari sudut ruangan. Mereka tampak tidak percaya bahwa Gus Miftah bisa membuat pria tua itu berbicara. Setelah beberapa waktu, pria tua itu menangis, tetapi tangisannya membawa kelegaan. Ia memeluk Gus Miftah, seolah menemukan sesuatu yang telah lama hilang. Ganjek mengamati dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ketika pria tua itu akhirnya dibawa keluar oleh anak buahnya, Ganjek mendekati Gus Miftah. "Kau membuatnya menangis," katanya pelan. "Tapi itu bukan apa-apa. Tangis tidak akan mengubah apapun di tempat ini." "Saya tidak berharap mengubah semuanya dalam satu malam, Pak," jawab Gus Miftah. "Saya hanya ingin memulai, sekecil apapun itu." Ganjek menatapnya lama, lalu akhirnya berbalik tanpa berkata apa-apa. Ia keluar dari musola, meninggalkan Gus Miftah sendirian. Namun, Gus Miftah tahu bahwa malam ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan panjang yang akan penuh dengan ujian. Ketika Gus Miftah menatap langit malam melalui jendela musola, ia berdoa sekali lagi, memohon kekuatan untuk melanjutkan misi ini, apapun yang terjadi. Di luar sana, bayang-bayang Ganjek yang berjalan menjauh menjadi pertanda bahwa pria itu masih menyimpan keraguan, tetapi juga mungkin sedikit rasa penasaran terhadap pemuda yang berani melawan kegelapan dengan cahaya kecilnya.
Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian tanpa akhir bagi Gus Miftah. Meski pertemuannya dengan Ganjek memberikan ruang untuk terus melangkah, pengawasan terhadapnya semakin ketat. Penduduk sekitar mulai memperhatikannya lebih dekat, sebagian dengan rasa ingin tahu, sebagian dengan curiga. Namun, Gus Miftah tetap pada misinya, membawa secercah harapan melalui pendekatan yang sederhana tetapi tulus. Malam Jumat itu, setelah menyelesaikan salat tahajud di musola, Gus Miftah keluar dan melihat sekelompok orang yang berkumpul di sekitar jalan kecil dekat musola. Beberapa dari mereka adalah wajah-wajah yang ia kenal dari tatapan sekilas saat melewati jalanan ini. Mereka tampak ragu, tetapi ada sesuatu di mata mereka yang membuat Gus Miftah yakin mereka ingin mendengar sesuatu darinya. "Selamat malam, bapak-bapak dan ibu-ibu," sapa Gus Miftah dengan senyum hangat. Ia mendekat, membawa kehangatan yang membuat mereka perlahan melonggarkan sikap kaku. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan nada lembut. Salah satu dari mereka, seorang pria parubaya dengan pakaian lusuh, angkat bicara. "Kami dengar kau selalu berdoa di musola itu. Kau tidak takut tinggal di tempat ini?" Gus Miftah tersenyum lagi. "Saya tidak melihat tempat ini sebagai tempat yang menakutkan. Saya melihat tempat ini sebagai bagian dari kita semua. Tidak ada yang terlalu jauh untuk mendapatkan kasih sayang Tuhan." Malam itu, Gus Miftah berbicara panjang lebar dengan mereka. Ia tidak menasihati, tidak menggurui. Ia hanya mendengarkan, membiarkan mereka berbagi cerita, rasa sakit, dan keresahan yang selama ini tersimpan. Ia memberikan saran kecil yang praktis, tetapi penuh ketulusan. Kabar tentang pendekatan Gus Miftah mulai menyebar. Orang-orang yang sebelumnya hanya mendengar cerita tentangnya kini ingin melihat langsung siapa pemuda yang berani menghadapi ancaman Ganjek. Tidak lama kemudian, musola yang tadinya sepi mulai dipenuhi oleh orang-orang yang ingin mencari ketenangan, bahkan sekadar mendengar kata-kata penuh harapan dari Gus Miftah. Namun, perubahan ini tidak luput dari perhatian Ganjek. Ia mendengar laporan dari anak buahnya tentang semakin banyaknya orang yang mendatangi musola. Suatu malam, ia memutuskan untuk datang lagi, kali ini dengan tatapan yang lebih tajam dari sebelumnya. "Jadi, ini caramu membantu?" tanya Ganjek saat ia memasuki musola yang kini tampak lebih hidup. Beberapa orang yang sedang duduk di musola terdiam saat melihatnya, sementara Gus Miftah tetap menyambutnya dengan tenang. "Saya tidak melakukan apa-apa, Pak," jawab Gus Miftah. "Mereka yang datang ke sini, mereka yang memilih untuk mencari ketenangan. Saya hanya ada di sini untuk menemani mereka." Ganjek memandang sekeliling, melihat wajah-wajah yang dulu ia kenal sebagai bagian dari kehidupan keras di kawasan ini. Ada sesuatu yang berubah di mata mereka, sebuah harapan kecil yang mulai tumbuh. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Gus Miftah dalam-dalam, seolah mencoba memahami apa yang sebenarnya mendorong pemuda ini untuk tetap bertahan. Sebelum pergi, Ganjek memberikan sebuah tantangan lagi. "Kau mungkin bisa membuat mereka datang ke musola ini, tapi itu tidak cukup. Kalau kau benar-benar ingin membantu, tunjukkan padaku bahwa perubahan itu nyata. Sampai aku melihat itu, aku masih menganggapmu hanya seorang pemimpi." Setelah Ganjek pergi, Gus Miftah merasa bahwa ujiannya semakin berat. Namun, ia juga merasa semakin yakin bahwa apa yang ia lakukan mulai memberikan dampak. Malam itu, ia duduk di musola bersama beberapa orang yang masih tinggal. Mereka berbicara tentang mimpi, harapan, dan cara sederhana untuk mulai memperbaiki hidup. "Tidak perlu langkah besar," kata Gus Miftah dengan lembut. "Langkah kecil yang tulus bisa membuat perbedaan besar. Yang penting adalah terus melangkah, meski jalannya terasa berat." Kata-kata itu menjadi penyemangat, tidak hanya bagi mereka yang mendengarnya, tetapi juga bagi Gus Miftah sendiri. Ia tahu bahwa langkah kecilnya mungkin tidak akan mengubah semuanya sekaligus, tetapi ia percaya bahwa setiap langkah adalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Malam itu, ketika langit mulai terang oleh fajar, Gus Miftah menyadari bahwa cahaya yang ia coba nyalakan di tempat ini mulai terlihat, meski masih redup. Namun, baginya, secercah cahaya adalah awal dari perubahan yang lebih besar. Malam-malam di kawasan itu perlahan berubah. Gus Miftah, dengan tekad yang tak pernah surut, berhasil menarik perhatian lebih banyak orang. Orang-orang yang sebelumnya hanya mengawasi dari jauh kini mulai berani mendekat. Musola kecil yang tadinya sunyi mulai diisi suara tawa, obrolan ringan, dan doa yang tulus. Di balik semua itu, Ganjek tetap mengawasi. Ia tidak mengganggu, tetapi rasa penasaran di matanya tidak dapat disembunyikan. Namun,
perubahan itu tidak berjalan tanpa hambatan. Malam itu, Gus Miftah sedang berbicara dengan beberapa orang di musola ketika seorang anak buah Ganjek masuk tergesa-gesa. Ia menghampiri Gus Miftah dengan wajah tegang. "Pak Gan ingin bertemu denganmu sekarang." Tanpa banyak bertanya, Gus Miftah mengangguk dan mengikuti pria itu. Ia tahu bahwa Ganjek mungkin sedang menguji dirinya lagi, tetapi ia tidak merasa gentar. Langkahnya tetap mantap saat ia berjalan menuju tempat pertemuan yang ditentukan. Sebuah ruangan kecil di belakang warung kopi, tempat Ganjek sering mengadakan pertemuan dengan anak buahnya. Ketika Gus Miftah masuk, ia melihat Ganjek duduk di kursi kayu dengan wajah serius. Di meja di depannya ada segelas kopi yang masih mengepul, tetapi ia tidak menyentuhnya. Beberapa anak buahnya berdiri di dekat pintu, menjaga suasana tetap tegang. "Kau tahu kenapa aku memanggilmu?" tanya Ganjek tanpa basa-basi. Gus Miftah menggeleng pelan. "Tidak, Pak. Tapi saya siap mendengarkan." Ganjek menghela napas panjang, lalu menatap Gus Miftah dengan tatapan yang sulit ditebak. "Orang-orang mulai berbicara tentangmu. Mereka bilang kau membawa perubahan. Mereka bilang kau berhasil membuat beberapa dari mereka meninggalkan kebiasaan lama mereka. Itu semua baik. Tapi kau tahu apa yang aku lihat?" Gus Miftah diam, menunggu. "Aku melihat bahaya," lanjut Ganjek. "Bahaya karena kau membuat mereka berharap terlalu banyak. Kau membuat mereka percaya bahwa hidup mereka bisa berubah. Padahal dunia ini tidak semudah itu. Harapan seperti itu berbahaya, Gus." Mendengar kata-kata itu, Gus Miftah tetap tenang. Ia menatap Ganjek dengan lembut, lalu berkata, "Harapan memang berbahaya, Pak, tapi tidak adanya harapan jauh lebih berbahaya. Tanpa harapan, kita tidak akan punya alasan untuk bangkit, untuk mencoba, atau bahkan untuk hidup." Ganjek terdiam. Kata-kata itu menyentuh sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang telah ia pendam selama bertahun-tahun. Namun, ia tidak menunjukkan hal itu. Sebagai gantinya, ia mengalihkan pembicaraan. "Aku ingin melihat apakah kau benar-benar bisa membuat perubahan. Kau tahu pria tua yang pernah kuberikan kepadamu beberapa waktu lalu? Ia sekarang terlihat lebih baik, lebih percaya diri. Kau berhasil dengannya. Tapi itu belum cukup." Gus Miftah mengangguk, menunggu Ganjek melanjutkan. "Aku punya satu lagi tantangan untukmu," kata Ganjek. "Ada seorang pemuda di sini. Namanya Arman. Dia keras kepala, tidak percaya pada siapapun, bahkan pada dirinya sendiri. Dia adalah contoh nyata dari apa yang tempat ini bisa lakukan pada seseorang. Kalau kau bisa membuatnya berubah, mungkin aku akan mulai percaya padamu." Gus Miftah menerima tantangan itu tanpa ragu. "Di mana saya bisa menemukannya, Pak?" Ganjek tersenyum tipis, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Sebagai gantinya, ia memanggil salah satu anak buahnya dan memerintahkan untuk membawa Arman ke musola malam itu juga. Ketika Arman tiba, ia tampak seperti pemuda yang penuh amarah. Sorot matanya tajam, tetapi di balik itu ada rasa sakit yang mendalam. Gus Miftah menyapanya dengan senyum hangat, tetapi Arman hanya memandangnya dengan dingin. "Kenapa aku harus bicara denganmu?" tanya Arman dengan nada penuh tantangan. "Saya tidak memintamu untuk bicara," jawab Gus Miftah lembut. "Saya hanya di sini untuk mendengarkan. Kalau kamu mau berbagi." Percakapan malam itu berlangsung panjang. Arman, yang awalnya menolak untuk terbuka, akhirnya mulai menceritakan tentang hidupnya. Ia berbicara tentang kehilangan, tentang rasa kecewa, dan tentang rasa benci yang terus menghantuinya. Gus Miftah tidak menasihati, tidak menghakimi. Ia hanya mendengarkan, memberikan ruang bagi Arman untuk melepaskan beban yang selama ini ia pendam. Ketika malam berakhir, Arman terlihat berbeda. Ia tidak lagi memandang Gus Miftah dengan tatapan penuh kebencian, tetapi dengan rasa hormat yang tumbuh perlahan. Di luar musola, Ganjek mengamati dari jauh. Ia melihat sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Seseorang yang mampu menjangkau hati orang-orang yang bahkan ia sendiri anggap tidak dapat diubah. Malam itu, Ganjek kembali ke tempatnya dengan banyak pertanyaan di pikirannya. Gus Miftah, di sisi lain, merasa bahwa sebuah langkah besar baru saja diambil. Ia tahu bahwa ini bukan akhir, tetapi hanya awal dari perubahan yang lebih besar. Namun, untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa bahkan hati yang paling keras sekalipun dapat mulai luluh ketika diberi kesempatan untuk melihat secercah harapan. Hari-hari berlalu, dan perlahan, kawasan yang dulunya penuh dengan kegelapan mulai menunjukkan perubahan.
Orang-orang yang sebelumnya hidup dalam keputusasaan kini memiliki alasan untuk kembali berharap. Gus Miftah terus melanjutkan langkahnya dengan penuh ketulusan, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Namun, tanda-tanda keberhasilan kecil mulai terlihat di setiap sudut. Arman, pemuda yang pernah menolak berbicara dengannya, kini menjadi salah satu orang yang paling rajin datang ke musola. Ia membantu membersihkan musola, mengajak teman-temannya untuk bergabung, bahkan mulai berbicara tentang mimpi-mimpi yang ingin ia capai. Hal ini menjadi perbincangan hangat di kalangan penduduk sekitar. Mereka mulai percaya bahwa jika Arman, yang dikenal keras kepala dan penuh amarah, bisa berubah, maka siapapun juga bisa. Namun, tidak semua orang senang dengan perubahan ini. Beberapa pihak yang merasa kehilangan kendali atas kawasan itu mulai memperingatkan Ganjek. Kalau dibiarkan, dia akan mengambil semuanya darimu, kata salah satu anak buahnya. Ganjek hanya diam mendengar ucapan itu. Ia tidak segera mengambil tindakan, tetapi wajahnya menunjukkan bahwa ia sedang memikirkan sesuatu. Dalam hati, ia tahu bahwa Gus Miftah telah membawa perubahan nyata. Namun, ia juga sadar bahwa membiarkan perubahan ini sepenuhnya berarti menyerahkan kontrol yang selama ini ia miliki. Suatu malam, Ganjek memutuskan untuk mendatangi Gus Miftah di musola. Ia datang sendirian, tanpa anak buah, dan menemui Gus Miftah yang sedang berbicara dengan beberapa orang. Melihat Ganjek datang, suasana mendadak hening. Semua orang menatapnya dengan penuh kewaspadaan, tetapi Gus Miftah menyambutnya dengan senyuman. "Selamat malam, Pak," sapa Gus Miftah. "Ada yang bisa saya bantu?" Ganjek tidak langsung menjawab. Ia berjalan perlahan ke depan musola, melihat sekeliling, dan duduk di salah satu sudut. Setelah beberapa saat, ia berbicara. "Aku sudah lama mengawasi apa yang kau lakukan di sini. Kau berhasil membuat mereka berubah, Gus. Tapi aku masih punya satu pertanyaan. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari semua ini?" Gus Miftah duduk di sampingnya, tanpa menunjukkan rasa takut. "Saya tidak menginginkan apapun, Pak. Saya hanya ingin membantu mereka menemukan harapan dan jalan yang lebih baik." Ganjek menatapnya tajam. "Dan kau pikir mereka bisa melakukannya tanpa aku?" Gus Miftah tersenyum. "Saya tidak pernah mengatakan bahwa mereka harus melakukannya tanpa Bapak. Justru saya percaya, Bapak memiliki peran besar dalam perubahan ini. Bapak bisa menjadi cahaya yang lebih besar bagi mereka, jika Bapak mau." Kata-kata itu membuat Ganjek terdiam. Ia tidak menyangka Gus Miftah akan mengatakan hal seperti itu. Selama ini, ia merasa dirinya adalah bagian dari masalah, bukan solusi. Tetapi kini, untuk pertama kalinya, ia melihat kemungkinan lain. Malam itu, Ganjek tidak mengatakan apa-apa lagi. Ia meninggalkan musola dengan banyak pikiran di kepalanya. Namun, ada sesuatu yang berubah dalam langkahnya. Tidak lagi penuh kemarahan, tetapi dengan keraguan yang perlahan berubah menjadi harapan. Beberapa minggu kemudian, musola kecil itu menjadi pusat kegiatan di kawasan tersebut. Tidak hanya untuk doa, tetapi juga tempat berbagi cerita, belajar, dan membantu satu sama lain. Gus Miftah terus hadir di tengah mereka, tidak pernah mengklaim keberhasilan sebagai miliknya, tetapi selalu menekankan bahwa semua perubahan ini adalah hasil dari niat baik bersama. Yang mengejutkan banyak orang, Ganjek mulai sering datang ke musola. Ia tidak lagi hanya mengawasi dari jauh, tetapi terlibat langsung. Ia membantu mengorganisasi kegiatan, bahkan berbicara kepada orang-orang tentang pentingnya menjaga keharmonisan di kawasan itu. Kehadirannya membawa dampak besar, karena orang-orang yang dulu takut padanya kini melihatnya sebagai seorang pemimpin yang peduli. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi langkah demi langkah. Cahaya yang dinyalakan Gus Miftah di musola kecil itu kini telah menyebar ke seluruh kawasan. Orang-orang yang sebelumnya kehilangan arah kini menemukan harapan baru, dan bahkan mereka yang paling keras hatinya, seperti Ganjek, mulai percaya bahwa hidup selalu memiliki kesempatan untuk berubah. Pada suatu malam, saat langit penuh bintang, Gus Miftah duduk di tangga musola, memandang ke kejauhan. Ganjek duduk di sampingnya, membawa 2 gelas teh hangat. "Kau menang, Gus," kata Ganjek dengan nada datar, tetapi ada senyum kecil di wajahnya. "Saya tidak menang, Pak," jawab Gus Miftah. "Kita semua menang, karena di tempat yang dulu gelap, kini ada banyak cahaya." Ganjek mengangguk pelan, lalu menyesap tehnya. Malam itu, tidak ada kata-kata besar yang diucapkan, tetapi keduanya tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Di tempat yang pernah penuh dengan kegelapan,
Kini cahaya menyala terang, membawa harapan bagi semua orang.